Motiar, salahkan Jokowi, Demokrat dihajar warga NTT sampai ko, penulis Nina Nor. Salah satu pihak yang berupaya memanfaatkan celah dengan adanya kerumunan masyarakat yang menyambut Presiden Jokowi di Maumere, NTT adalah Demokrat. Senada dengan Fadli Zon dan lainnya, Demokrat menyatakan bahwa kerumunan masyarakat itu melanggar hukum dan Presiden Jokowi patut disalahkan. Dan juga melontarkan banyak sindiran. Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya, apakah punya nyali tidak untuk menegakkan hukum? Ada nyali tidak untuk menindak secara hukum presiden yang jelas-jelas kasat mata melanggar aturan prokes, aturan yang dibikin presiden sendiri, kata Waketum Partai Demokrat Benika Harman, BKH, dilansir detik.com. Dengan peristiwa ini, presiden hendak mempertontonkan bahwa beliau adalah presiden yang beyond, di luar hukum, yang tidak tunduk pada hukum. Peristiwa ini juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati, rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 hanya untuk melihat langsung wajah presiden, pemimpin yang mereka cintai. Lanjutnya, BKH meminta agar siapapun yang terlibat, walaupun itu presiden, harus diproses hukum. Sumber BKH sendiri berasal dari NTT, Kabupaten Manggarai. Dia lolos ke Senayan di Pileg 2019 dengan menang di Dapil NTTI sehingga nama BKH sudah tidak asing lagi bagi warga NTT. Mungkin dikiranya dengan menyindir, menuduh dan meminta Presiden Jokowi diproses hukum itu akan mendapatkan simpati publik. Secara nasional ternyata tidak, apalagi dari warga NTT sendiri. Gara-gara pernyataan BKH mewakili Partai Demokrat, Demokrat kena hajar balik para warga NTT. Mereka menyuarakannya lewat medsos dan jadi viral. Memalukan buat Demokrat, apalagi sekarang Demokrat sendiri lagi gonjang-ganjing karena soal Kongres Luar Biasa, KLB, yang disebut AHY SBY sebagai upaya kudeta. Makin terpuruklah nama Demokrat, makin kinclonglah nama Presiden Jokowi. Jelek banget, saya mengutip dari medsos platform Facebook dan Twitter ya. Pertama dari akun Evan Edomeko, yang postingannya juga sudah banyak dibagikan di medsos. Evan Edomeko menyebut bahwa mereka yang nyinyir terhadap kerumunan masyarakat Maumere menyambut Presiden Jokowi hanyalah karena iri. Bahwa sudah ada perintah dari Presiden Jokowi untuk meniadakan penyambutan, baliho, tarian dan sebagainya yang biasa digelar dalam penyambutan tamu. Jadi kerumunan masyarakat itu ada karena rasa kecintaan mendalam terhadap Presiden Jokowi. Postingan Evan Edomeko ini pun mendapatkan banyak komentar dari para warga NTT lainnya, yang tentu saja adalah pendukung Presiden Jokowi. Bahkan ada yang langsung menyindir BKH, mengingatkan pada kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait dulu. Ada pula yang menyebut BKH tidak pernah berjuang buat NTT, melainkan untuk kelompoknya, partainya, sendiri saja. Ada warga lain yang menyatakan jika Presiden Jokowi diproses hukum, masyarakat Flores NTT saja yang menggantikannya masuk penjara. Ini suara masyarakat di sana loh, tidak mewakili partai apapun. Namun mereka berani pasang badan buat Presiden Jokowi yang mereka cintai. Karena begitu besar perhatian Presiden terhadap NTT. Dari Facebook kita ke Twitter. Di Twitter ada pula salah satu warga NTT yang sangat vokal menantang tuduhan BKH Demokrat di atas. Sebuah akun bernama Marilongga Topodoga @kakekhalal dengan frontal mentek akun BKH dan akun resmi Partai Demokrat. Menyatakan bahwa dia dan segenap warga Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sika Maumere, NTT akan memastikan bahwa BKH dan Partai Demokrat tidak akan mendapatkan satu suara pun di pemilu. Cuitan Marilongga Topodoga juga mendapatkan komentar netizen lain yang setuju dengan dia. Bahkan ada yang mencuit akan mengkampanyekan ke seluruh Indonesia untuk tidak memilih Partai Demokrat. Nah loh, selain itu, ada dua cuitan lain dari Marilongga Topodoga yang mendapat banyak perhatian dari para netizen. Dia mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu Presiden Jokowi, bahwa Presiden tidak ada salah dan bahwa Presiden sudah bekerja dengan luar biasa. Dia juga mengingatkan BKH saat masih kampanye, menyebut saat BKH mengemis suara.
Cuitan ini ditimpali dengan komentar-komentar warga NTT lain yang menyatakan tidak akan memilih BKH lagi. Luar biasa, sungguh bersemangat warga NTT ini ketika membela presidennya. Karena mereka tahu betapa kerasnya Presiden Jokowi bekerja. Dan betapa banyak yang sudah diberikan presiden pada mereka. Mereka merasakan hasil kerja Presiden Jokowi yang jauh lebih besar dan banyak ketimbang presiden sebelumnya. Kembali ke Partai Demokrat, gimana rasanya kena tampar rakyat? Mereka membela presidennya loh. Presiden sebelumnya pernah nggak dibela kayak gitu? Sampai rakyatnya mau pasang badan dan menggantikan Presiden Jokowi di penjara. Ya, kalau kinerja baik, prestasinya banyak, hasil kerjanya hanya buat rakyat, maka timbal baliknya akan dicintai rakyat. Disambut melebihi artis Korea, dieluk-elukan, disayang-sayang, seperti orang tua sendiri. Iri bilang, bos, selalu dari kura-kura. Wacana Presiden Indonesia 3 periode. Setuju atau tidak? Penulis, Erika Ebener. Wacana untuk merubah bunyi pasal 7 dari UUD 1945 untuk memberikan izin bagi presiden petahana mencalonkan dirinya sebanyak 2 kali, mulai terdengar beberapa waktu lalu. Pada perjalanan sejarahnya, UUD 1945 sendiri sudah mengalami 4 kali perubahan setelah lengsernya Soeharto. Khusus untuk pasal 7 ini, dari sejak Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 hingga tahun 1998, berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tidak pernah berubah. Artinya tidak ada batasan bagi seorang presiden untuk dipilih kembali berkali-kali menjadi Presiden Indonesia. Dan selama masa Orde Baru, Soeharto selalu menjadi calon tunggal Presiden Indonesia, sehingga selama 5 kali pemilu, dirinya tak pernah digantikan. Menempatkan dirinya selalu menjadi calon tunggal selama 6 periode kepresidenan, tentunya bukan satu kondisi yang terjadi karena kehendak alam. Soeharto, dengan kediktatorannya, sengaja menutup rapat hak warga negara Indonesia lain untuk mau bersaing menjadi lawan dia di setiap ajang pemilihan umum. Cara-cara Soeharto berpolitik mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun ini, jelas telah menorehkan rasa trauma yang mendalam pada segenap bangsa Indonesia. Sehingga ketika Soeharto berhasil dilengserkan, yang pertama dirambah oleh para politisi dan elit politik Indonesia di masa reformasi adalah merubah isi dari UUD 1945, terutama pasal terpenting, yaitu pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Amandemen UUD 1945 pun dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hari ini, pasal 7 dari UUD 1945 ini memiliki pasal-pasal turunan yaitu pasal 7A, 7B, dan pasal 7C. Pasal 7 sendiri sekarang berbunyi sebagai berikut. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Bunyi pasal 7 yang baru ini langsung mengikat Pilpres berikutnya. Namun seperti kita ketahui, baru di masa SBY lah, pasal 7 ini benar-benar dilaksanakan. SBY hanya menjabat 2 periode saja. Itu pun banyak rakyat Indonesia yang menilai kepemimpinan SBY gagal dalam membawa perubahan pada Indonesia secara signifikan. Kehidupan keseharian rakyat Indonesia tetap harus bergulat dengan kesulitan prosedur dan birokrasi pelayanan umum. Jangankan untuk masalah prosedur dan birokrasi besar seperti membuat sertifikat tanah atau mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, untuk membuat SIM, KTP dan KK saja, rakyat masih harus berhadapan dengan aparat yang mempersulit proses pembuatan atau minimal ada tulisan di jidat mereka, biaya serelanya. Pada ranah penegakan hukum pun sama. Tak ada perubahan sedikit pun. Rakyat kecil tetap kesulitan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara keseharian mereka. SBY juga dipandang gagal dalam merubah nasib rakyat di Papua. Selama 10 tahun lamanya, tanah Papua tak sedikit pun berubah.
Kehidupan mereka masih linier-linier saja. 10 tahun berkuasa, SBY hanya berhasil menelurkan 10 album lagu ciptaan dia. Dan ketika SBY selesai menjabat selama 2 periode, rakyat Indonesia bernapas lega. Apalagi kemudian muncul 2 calon presiden baru yang benar-benar baru, yaitu Prabowo dan Joko Widodo. Euforia rakyat Indonesia pada Joko Widodo atau Jokowi membuncah karena track record yang dimiliki Jokowi. Pada saat yang bersamaan, euforia ketakutan kelompok penikmat kekayaan negara pun membuncah karena mereka memandang Jokowi sebagai penghalang kehalalan kejahatan mereka menikmati kekayaan negara. Selama masa kepemimpinan Jokowi, perubahan yang sangat mendasar benar-benar dirasakan rakyat kecil. Pengurusan surat-surat penting, seperti sertifikat atau perizinan usaha, lebih mudah. Calo dan perantara mulai hilang. Yang paling sederhana saja, pembuatan SIM, KTP dan KK menjadi lebih gampang. Semua prosedur dan birokrasi sehari-hari bisa dilakukan sendiri tanpa harus menggunakan jasa calo dan perantara atau bertatapan dengan mata-mata duitan. Akses untuk mendapatkan bantuan pemerintah pun lebih mudah. Jika kemudian kemudahan ini semua belum dirasakan di semua daerah, saya bisa memaklumi juga. Semakin jauh daerah dari pusat, semakin lambat gaung perubahan terasa, karena perangkat PNS dan ASN di daerah mungkin masih banyak yang bermental orba atau masih banyak yang menolak perubahan. Tapi dari semua perubahan ini, yang paling signifikan adalah perubahan atas kebebasan berpendapat. Ini terbukti dengan banyaknya rakyat Indonesia yang menghina Presiden Indonesia. Dan mereka masih selamat sampai sekarang. Yang lebih menamparkan kita adalah Jokowi mampu merampungkan program-program kerakyatan yang digagas oleh SBY bahkan oleh Soeharto sekalipun. Misalnya program kerakyatan Proyek Operasional Nasional Agraria atau PRONA, yang lahir pada tahun 1981, di masa SBY. Program PRONA ini hampir tidak dilirik sedikitpun.